Kurang kawitan Bapak Ibu, Iya Bismillahirrahmanirrahim. Pak, Assalamualaikum direkam mukanya punten warahmatullahi Kak. Pak, wabarakatuh. Pak, Bukan. punten direkam muka Parantos, dihidupkan. parantos Bu, parantos Mangga mangga. iya, direkam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Alhamdulillah orang tiasa kempel dina room. Insya Allah dina di dinten ayeuna kurang bade tolabul ilmi gitu nya tentang gadget dan anak-anak, sebuah fenomena memang di era modern gitu ya. Gadget ini tidak bisa dipisahkan sepertinya dengan kehidupan kita gitu ya. Nah, insya Allah ini materi yang menarik, insya Allah akan dipaparkan oleh Ibu Amatu As-Sajidah SE, dan acara kita pada pagi hari ini insya Allah akan dipandu oleh eh, Ibu Risna ya. Baik, Bu Risna, halo. Bu Risna. Halo, Bu Amatu, Bu Risna. Ya, ya. Bu Risna, halo. Halo, Bu Risna, sudah siap untuk memandu acara? Bu Risna, halo. Oh, Bu Risna sepertinya kehilangan ini nih, kehilangan jaringan mungkin ya. Tapi masih hadir ini Bu Risna nih. Halo Bu Risna, masih bersama kami Bu Risna. Bu Amatu, Ya, Bu Amatu ini bisa video dulu dengar Pak. suara saya? Jelas Bu Bisa, Amatu? bisa Pak. Oh, oke, Bisa ini. alhamdulillah. Bu Risna ini belum belum ini lagi ya, belum ngerespon nih Bu Risna. Bilang lagi betul. Oke. Baik, mungkin untuk sementara acaranya mungkin karena Bu Risna sepertinya mengalami gangguan teknis. Bapak dan Ibu mungkin izinkan saya untuk menggantikan Bu Risna sementara untuk memulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bu Risna. Oh, di mute kata saya. Oke, oke, oke. Oh, oke. Silahkan Bu Risna. Mohon maaf. Iya, punten Pak, itu teh saya pakai dua, pakai laptop sama handphone. Oh, iya, iya. Heeh, janten Siap, siap, siap Bu Risna. digogoakan kita tadi, Pak Dede. Tekak kuping udah di mute. Bu Elko Mangga. nih. Wilujeng Sumping, Bu Ella. Aduh, Bu Ella. Mangga. Baik, Pak, Bapak Ibu Mangga semua, Bunda, mangga. kita mulai acara kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya serahkan langsung kepada moderator Bu Risna. Mangga Bu Risna. Hatur nuhun Pak Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ade mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing menjelang siang Bapak Ibu sadayana. Puji syukur mari kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta para penerus perjuangannya hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Ibu instruktur VCT Batch 6 grup 3 ya. Yang saya hormati Ibu pemateri, Ibu Amatu, yang saya hormati Bapak host di sini Pak Ade ya. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu peserta VCT Batch 6 grup 3. Alhamdulillah ya, kita bisa bersilaturahmi di sini
dan menimba ilmu bersama-sama. Di sini dipandu oleh, mohon maaf, Bu Amatu yang akan memberikan materinya di sini. Sebentar, saya bacakan dulu CV beliau. Di sini sebagai pemateri adalah Bu Amatu dari SMA Negeri 1 Cibeber. Nama lengkapnya adalah Amatu As-Sajidah SE. Tempat tanggal lahir Tasikmalaya 18 Januari 1976. Riwayat pendidikannya S1 di IKOPIN. Kemudian pekerjaan di SMA Negeri 1 Cibeber tahun 2004 sampai dengan sekarang. Sebagai beliau kiprahnya juga sebagai tutor di Universitas Terbuka jurusan perpustakaan tahun 2011 sampai tahun 2016. Kemudian di SMA Negeri 1 Warung Kondang tahun 2016 sampai 2017. Kemudian aktif di organisasi Lajnah, Imailah, dan GBSIP. Subhanallah, luar biasa ya kiprahnya Bu Amatu. Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada Bu Amatu untuk menyampaikan materinya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Risna. Bu, mohon maaf Bu, suaranya kecil ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Risna Ya. sebagai moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan materi. Materi yang akan saya bawakan ini adalah mengenai gadget dan anak-anak. Apakah sudah Ibu terlihat? belum terlihat ya? Bu, Belum terlihat Bu itunya. ya, Bentar. PPT-nya. PPT-nya belum terlihat. Ya, Sudah? Sudah terlihat belum Bu? belum ya. Pak Bentar ya Bu. Ade belum ya? Belum, Iya, Bu. ada. Belum. Belum. Udah kelihatan? Hilang lagi. Oh iya. Sudah? Iya, lagi Ada Bu? loading Nah, konten. ada, baru ada. Ya, Ada. sip. Alhamdulillah. Saya lanjutkan mengenai gadget dan anak-anak. Jadi sudah tidak asing lagi bahwa kita hidup di era digital di mana fenomena smartphone di tangan, headset terselip di telinga, keypad smartwatch jarang terlepas dari jari dapat dilihat di mana-mana. Jadi ada dampak positif hingga negatifnya ya Bu ya. Kemudian apa saja dampak positifnya? Yang pertama yaitu menambah pengetahuan dan informasi. Jadi tak dapat dipungkiri media pencarian Google memudahkan pengguna gadget untuk menambah pengetahuan hingga informasi. Dengan hanya menuliskan kata kunci lalu diklik, kemudian informasi berkenaan dengan kata tersebut ditampilkan begitu banyak dengan berbagai pilihan. Anak-anak pun seakan terbiasa mengerjakan tugas sekolah dengan bantuan ubah Google sang pencari mesin. Lalu yang kedua itu adalah memudahkan dan mempercepat komunikasi. Jadi alat komunikasi zaman dulu baik telepon maupun SMS dirasa tidak terlalu memuaskan seperti Kita yang bisa kita berapa? sebut Uangnya sebagai Pak Kiki? WhatsApp misalnya. Jadi pesan yang dikirim itu dapat dipantau Oh, apakah pas yang diterima, kehabisan siapa liburnya. penerima, bahkan dapat dibaca. Lalu fasilitas berbagai foto, suara, video, lokasi hingga dokumen itu sangat memudahkan. Belum lagi fasilitas video call, jarak seakan tidak menjadi sekat pemisah lagi. Lalu fasilitas grup pun tak dipungkiri sangat memudahkan pengguna WhatsApp untuk saling berkomunikasi antar anggota dalam jumlah yang besar. Anak-anak pun mempunyai grupnya sendiri mulai dari lingkungan sekolah hingga rumahnya. Kemudian dampak positif yang ketiga yaitu memperluas jaringan pertemanan. Medsos yang saat ini masih digandrungi banyak kalangan dari berbagai usia menawarkan kelebihan tersendiri. Jaringan pertemanan yang awalnya hanya skala lingkungan sekitar bisa menggapai berbagai daerah hingga pelosok dunia. Tak dapat dipungkiri dunia serasa ada dalam genggaman tangan. Tak pelak medsos pun menjadi aplikasi yang diminati oleh anak-anak masa kini. Pertemanan mereka di dunia medsos seperti Instagram, Twitter dirangkai begitu indah.
Nah, jadi dengan serba-serbi dampak positif yang ditawarkan oleh gadget, tanpa sadar banyak kalangan yang mulai bergantung pada gadget. Lalu kemudian apa dampak negatifnya? Yang pertama radiasi. Jadi menurut beberapa penelitian, menggunakan gadget terlalu sering akan rentan terkena radiasi, terutama pada anak kecil. Pancaran sinar dari layar sangat membahayakan kesehatan perkembangan anak. Lalu dampak negatif yang kedua yaitu kecanduan. Saat ini gadget sudah seperti kebutuhan primer yang tidak mengenal usia. Tak luput kebiasaan berlebih dengan gadget membuat kecanduan penggunanya. Terlebih ketika terbiasa hidup dalam dunia medsos, juga dunia game online, sulit rasanya melepaskan anak-anak dengan gadget. Lalu kemudian dampak negatif yang ketiga, kurang peka atau apatis. Nyaman dengan dunia maya, dunia nyata seakan mulai terpinggirkan. Mendekatkan yang jauh, namun mulai menjauhkan yang dekat. Kurang peka terhadap lingkungan sekitar, hingga apatis pada orang-orang di sekitar merupakan dampak negatif dari penggunaan gadget yang berlebihan. Lalu dampak negatif yang keempat, resiko penyalahgunaan. Di balik kelebihan gadget untuk menambah pengetahuan dan informasi, ada banyak konten-konten negatif yang ditawarkan gadget. Ketika tidak ada pengawasan dari orang tua, konten negatif seperti pornografi pun akan mudah terakses oleh anak-anak. Dan paparan dari konten pornografi pun akan sangat berbahaya untuk anak-anak. Layaknya pisau bermata dua, gadget dengan segala serba-serbi dampak positif dan negatifnya yang dimiliki menimbulkan tanya dalam diri, apakah seharusnya yang dipilih? Apakah menutup anak-anak dari gadget, lalu membiarkan anak-anak menggunakan gadget dengan semaunya, atau mencari solusi yang bijak? Nah, ini solusi yang akan dipaparkan oleh saya. Nah, dalam Quran surah Al-Araf ayat 31 disebutkan bahwa sesungguhnya Dia Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Firman Allah Subhanahu wa taala di atas juga dapat diterapkan dalam menggunakan gadget. Penggunaan gadget seharusnya tidak berlebihan, namun harus dengan batasan-batasan. Nah, saya ambil juga solusinya dari buku Surga di Bawah Telapak Kaki Ibu. Nah, di sini untuk solusi usia balita dan prasekolah ya. Solusi untuk usia balita dan prasekolah. Jadi pada zaman teknologi seperti ini sangat mudah untuk membiarkan teknologi mengambil alih hidup kita. Studi awal menunjukkan bahwa televisi dan permainan pada komputer mengubah perkembangan otak. Semakin muda usia anak, semakin besar resikonya. Oleh karena itu, ibu harus sangat berhati-hati dalam memantau jumlah waktu yang dihabiskan balita atau anak prasekolah dalam melihat layar gawai, apakah itu televisi atau perangkat genggam. Televisi tidak boleh digunakan sebagai babysitter. iPad dan perangkat lain semacam itu sangat interaktif dan karenanya sangat adiktif, tidak seperti televisi yang lebih mudah dilepas. Lalu kita harus bagaimana? Yang pertama yaitu menetapkan batas waktu, yang kedua memblokir saluran, dan yang ketiga itu menyiapkan filter untuk konten yang sesuai. Jadi sangat penting untuk duduk bersama anak-anak saat mereka menonton kartun, sehingga konten dapat dipantau atau dijelaskan kepada anak. Dan tidak ada yang dapat menggantikan interaksi yang dapat diberikan oleh orang tua. Jadi interaksi secara langsung lah itu yang lebih baik gitu ya, yang lebih bagus. Lalu kemudian untuk usia sekolah dasar, orang tua harus mulai mewaspadai jika anaknya kecanduan bermain game di depan layar. Sangatlah penting bagi orang tua untuk menerapkan aturan yang ketat dan dapat dijalankan oleh anak untuk menghindari pengaruh negatif dari bermain video game yang berlebihan. Simpanlah komputer di ruang keluarga atau ruangan lain yang memudahkan akses untuk monitor penggunaannya. Memantau waktu yang dihabiskan anak di depan televisi akan membantu jika gadget di rumah dibatasi jumlahnya dan hanya menyediakan saluran televisi reguler, bukan televisi kabel dan streaming. Hal ini dilakukan untuk mengurangi akses dan pengaruh negatif dari program-program televisi dan iklan komersial yang tidak selayaknya ditonton oleh anak-anak. Kemudian untuk usia sekolah menengah pertama, buatlah batasan penggunaan telepon genggam dan mendiskusikan kelebihan dan kekurangannya, terutama yang menyangkut mengunduh aplikasi program untuk anak. Pada masa ini, orang tua harus mengarahkan pada arah yang tepat dan memeriksa pesan yang mereka kirim sesekali. Anak-anak harus diajarkan pentingnya kehidupan, komunikasi dengan bertatap muka lebih baik dibanding dengan mengirim pesan melalui email atau pesan teks. Tidak ada yang kekurangan informasi dari bahayanya sosial media seperti tersebut. Orang tua harus mengajarkan anak-anak untuk menggunakan teknologi dengan cara yang tidak
mengganggu pedoman hidup Islam. Demikian mungkin pemaparan saya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Risna. Mangga Bu Risna. Ya, baik. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Luar biasa sekali ya Bu Amatu. Memang keilmuan kita tentang bagaimana sangat kami butuhkan, terutama bagi para ibu-ibu ya. Bagaimana penyikapan kita terhadap hobi anak terhadap gadget gitu ya. Terutama saya sebagai seorang ibu yang kebetulan kadang untuk menenangkan anak itu dengan gadget gitu ya. Dan di sini sudah beliau paparkan juga ada dampak negatif dan positifnya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya ya, yang sudah bergabung, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, saya akan buka di sini termin pertama dulu ya, satu penanya dulu. Mangga Bapak Ibu, atau mau memberikan tidak hanya bertanya ya Bu ya? Ya, boleh. Bu Amatu? Ya, silakan. Iya, atau mau memberikan pengalamannya atau tambahan, mungkin ada pengalaman atau dan lain sebagainya, silakan Bapak Ibu di-share di sini. Mangga. Terus ayat Pak Ade Tacan. Tacan. Ya. Bu Elkom baik. ya, Bu Elkom. Bu Amatu. Halo? Ya. Ya. Mungkin ya, ini sudah ada? Belum. Mungkin ada pengalaman ya. Pak Ade sendiri ada pengalaman mungkin bagaimana menghadapi anak dengan gadgetnya? Iya. Alhamdulillah Bu Risna, saya punya Iya. orang anak nih. Memang lagi Iya. ininya senang-senangnya sama gadget nih. Yang satu 5 Iya. tahun, yang satu 3 tahun, yang satu masih 3 bulan. Nah, ini memang menarik sekali membahas mengenai gadget. Fenomena zaman sekarang memang banyak orang tua ya, kita lihat itu memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk memegang gadget. Terutama mungkin tadi salah satunya disebutkan juga oleh Bu Risna, terkadang untuk supaya anak Menenangkan. anteng gitu ya, supaya anak diam Iya. gitu, kadang-kadang kita malah ngasih gadget gitu ya. Nah, hasil pengalaman Iya. saya pernah berpikir seperti itu dulu terhadap anak saya yang pertama. Ini era teknologi informasi, era digital, saya harus kasih anak pendidikan tentang itu gitu ya. Awalnya saya ingin kenalkan lebih Iya. dini begitulah. Saya ingin kenalkan Mhm. lebih dini gitu, kepada anak mengenai teknologi gitu. Itu tujuan awalnya. Nah, ternyata Bu, malah untuk anak usia dini itu malah banyak negatifnya. Gitu. Nah, salah satunya Iya. tadi disebutkan juga di materi Bu Amatu itu adalah kecanduan. Nah, ketika kita ngasih gadget ke anak usia dini, anak akan satu tadi kecanduan. Dan dampak dampak negatifnya adalah anak jadi tidak fokus, tidak fokus ketika Iya. berinteraksi secara langsung. Gitu. Itu Betul. pengalaman saya gitu. Jadi anak itu cenderung ya anteng Iya. aja gitu dan Iya. cenderung autis gitu hasilnya. Betul. Jadi lebih banyak negatifnya Iya. ketimbang positifnya, untuk itu pengalaman saya pribadi gitu ya. Makanya Iya. akhirnya saya putuskan dengan istri itu diskusi, akhirnya saya putuskan bahwa anak-anak tidak dikenalkan gadget dulu. Nah, gitu. Ya, bukan berarti tidak dikasih gadget sama sekali, memang terkadang ya tadi dibutuhkan pemantauan. Saya juga dengan istri kadang memang kasih anak gadget, tapi yang memang itu memberikan Iya. pelajaran bagi dia, dan itu pun waktunya sangat 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 dibatasi sekali. Jadi misalkan 1 jam udah cukup. Nah, itu kasih video pembelajaran seperti misalkan ada video Musa itu ya, bagus ya, yang Musa. Iya. Nah, Iya betul Pak. Pak, Saya juga sering. nah, itu bagus, nah, gitu. Tapi itu pun dibatasi Bu, karena
ternyata anak terlalu Iya. banyak nonton juga nggak bagus walaupun itu kontennya positif, dampaknya nggak bagus. Betul. Terus terang, saya merasakan Mhm. sendiri itu malah anak jadi kadang-kadang ya interaksi sosial secara langsungnya itu kurang. Jadi anak lebih anteng, anteng emang anteng tapi tadi kecanduan itu jadi Ya. menyebabkan dampak negatif yang Jadi luar biasa. akhirnya kebablasan ya Pak ya. Anak itu ketika belajar, suruh ini tuh susah, jadi susah. Jadi untuk menerima ilmu-ilmu yang lain itu jadi cenderung susah gitu. Itu Iya. pengalaman saya pribadi. Ya mungkin nanti bisa yang lain mungkin nanti bisa menambahkan itu pengalaman pribadi seperti itu gitu ya. Itu mungkin Bu Iya. Risna ya sedikit. Sudah ada yang bertanya kah Pak? Belum ya? Belum. Mangga Bapak Iya. Ibu. Itu Ini mungkin Pak Bayu alhamdulillah sudah mangga join. Selamat datang. mangga Pak Bayu Wilujeng. Nah, kemudian ini Pak Yayi Purnama, selamat datang. Bu Ade rupanya baru datang ini. Iya. Ada Pak Ani teman saya mudah-mudahan Nah, mau sharing Pak Ani. Barangkali mau sharing. mangga Iya. Bapak Ibu mau sharing atau bertanya mungkin terkait tadi yang Iya. materi yang sudah dipaparkan oleh Bu Amatu. Ya, mangga saya silakan lagi Bu Risna kepada Bu Risna. Iya. Terima kasih ya Pak Ade, luar biasa ya kita memang dikasih bagaimana, tidak dikasih bagaimana gitu ya. Harus jadi istilahnya apa, raja tega juga ya sama anak. Saya kan udah terlanjur waktu itu anak pertama juga Pak Ade ya, saya punya pengalaman Bu Amatu. Ada pengalaman sedikit juga dari saya ini. Memang begitu, anak cenderung temperamen. Kalau anak saya cenderung temperamen. Jadi sekalinya handphonenya saya ambil, kemudian kadang kan kalau kitanya lagi mau pakai kerja, mau dipakai buat kerja gitu kan, suka diambil paksa gitu Pak. Saya pribadi seperti itu. Akhirnya anak mungkin merasa apa ya, terancam atau kayak gimana. Akhirnya lebih emosinya lebih terpancing gitu. Sangat terpancing gitu. Nah, kalau saya sendiri sekarang lebih ke setelah main gadget, paling saya kasih waktu 20 menit lah gitu ya. Saya tanya, ada apa di sana, apa aja di sana. Dia akhirnya bercerita gitu. Jadi lamanya itu kalau saya anak bercerita gitu. Memang butuh kesabaran ya Pak ya. Khususnya saya sebagai seorang ibu dengan anak-anak yang masih kecil-kecil, luar biasa sekali gitu. Kadang kalau mereka tidak main gadget, kalau mereka tidak dialihkan perhatiannya ke gadget, pasti mereka akan memainkan apa-apa yang ada di rumah gitu. Seperti kadang bantal ditumpuk ataukah diinjak-injak dan lain sebagainya. Pokoknya seisi rumah itu penuh dengan mainan gitu. Dengan apa yang mereka menjadi daya tarik mereka gitu, yang mereka tertarik dengan hal itu, akhirnya mereka itu Bu Ella ya. Kalau saya Mangga lebih tuh memilih itu. Bu Ella kayaknya. Kalau saya lebih memilih itu tuh. Lebih baik anak sibuk dengan ngacak-ngacak rumah lah. Oh iya betul. Betul Pak. Satu. Iya, silakan Bu Ella. Tuh Bu Ella udah ngacung tuh, udah nggak Keling sabar. nggak bisa emang? Mana Bu Ella? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ade, Ibu Amatu, narasumber, sebetulnya dan para instruktur serta semua peserta yang hadir pagi ini. Awalnya tidak akan bertanya mau ngehep-hep karena penjelasannya asik gitu ya. Namun ini tertarik dengan Bu Rina seperti di kursi goyang, jadi getek, gatel, pingin ikutan. Iya. Jadi gini. Ini sambil ngomong Bu. Oh iya, luar biasa, alhamdulillah ya. Jadi kewajiban dilaksanakan, kemudian apa yang menjadi angan-angan kalau bagi emak-emak kan ikut VCT ini
angan-angan. Kalau bagi yang muda-muda wes memang sudah sepantasnya. Jadi kata bahasa Iya. Sunda mah pardu kasambut sunah kalampah gitu ya. 575. Berbicara masalah apa yang tadi disampaikan oleh narasumber tentang penggunaan gadget, ya memang kalau di rumah, maaf di sekolah kami khususnya ya, memang aman terkendali Pak Ade, bukan apa-apa, kadang memang lebih banyak yang tidak punya, lain disiplin-disiplin teuing. Loba nu teu bogana gitu ya. Nah, namun untuk di rumah mungkin yang bisa disiasati memang saya walaupun remeh-temeh ya Pak Ade, kata Bu Yulima ramah bager cenah, tapi memang di keluarga itu untuk urusan pendidikan saya paling center paling sieun ku indung gitu ya. Anak itu paling takut karena dari sama ibunya, untuk dalam arti takut ada batasan-batasan yang memang wajib diikuti. Pedah guru pangintennya. Nah, karena saya berfilosofi bahwa begini, jika anak lapar, kalau bahasa Sunda nama lamun lapar, tanyakeun saha bapana. Lamun bodoh, tanyakeun induna. Nah, dengan prinsip itu, untuk urusan pendidikan, apapun yang terjadi mungkin tidak boleh gagal sebagai seorang ibu gitu ya khususnya. Nah, jadi dari awal itu seperti televisi gitu ya, kita tidak memberikan televisi kepada anak yang secara terpisah di kamarnya sendiri-sendiri sampai usia benar-benar 20 tahun. Kalau sudah 20 tahun, dia sudah paham walaupun ditawarkan juga oleh kita, mau TV di kamar enggak, misalkan punya pekerjaan sendiri gitu ya. Sudah tidak butuh lagi karena tadi sudah terbiasa sekeluarga nontonnya bareng walaupun kita mampu membeli banyak televisi misalkan. Begitu juga dengan perangkat komputer yang standby internet. Keur mah nembe pasang wifi nage ayeuna sejak ikut visit awalnya kan hanya nyicil-nyicil, ternyata lebih rugi ya. Nah, itu mungkin yang pertama adalah ada jadwal atau yang rencana program sendiri di rumah yang bersumber dari orang tua. Jadi kapan waktu usia memberikan kepada anak media yang kan televisi juga kalau siaran tengah malam itu luar biasa ya, walaupun bukan masuk ke internet, bukan ke dunia maya. Film-film yang tengah malam itu sudah menurut saya agak menjurus ke hal-hal yang kurang layak ditonton anak-anak di bawah 17 tahun atau 18 tahun ya kalau dewasanya sekarang anak di Indonesia. Begitu juga sama dengan gadget atau ya HP dan lain-lain itu yang apalagi yang bagus, semua anak-anak itu saya memang disiplinnya SMA. Mungkin karena tidak punya saja uang buat belinya. Gitu jadi SMA. Kalau SMP masih boleh menggunakan tapi pinjam punya ibunya gitu, pinjam punya bapaknya, punya saya. Sok mangga nu mamah dianggo kanggo naon gitu ya, buat apa? Mangga nu bapak dianggo gitu. Padahal kita membelikan sayang tuh buat anak, tapi karena kita itu memantau itu. Jadi mereka juga pada saat memiliki sendiri-sendiri, sekarang kan anak-anak saya sudah dewasa semua, sudah di atas 20 semua usianya, yang bungsu udah semester 8, itu sudah punya tanggung jawab untuk memantau sendiri, karena kita punya grup keluarga yang senantiasa ada di situ kontrol. Jadi pada saat tidak dengan kita, bukan mau mengganggu, ada komunikasi sedang apa, atau misalkan lama tidak bertemu nih, anak-anak sedang ada tugas di luar kuliah, atau misalkan di yang satu kuliahnya sudah sambil kerja honor di sekolah, lagi makan, kita sharekan misalkan sebagai ibunya makanan karena sudah waktunya misalkan jadwal
makan siang kalau lagi nggak pada puasa. Ya, jadi si anak itu langsung ke, oh iya mama masak ini ya, mau dong istilah nama di agehan lah gitunya orang bahasa Sundanya. Nah, jadi ada jadwal yang kita buat dari sejak dini. Khususnya kalau kita keluarga anaknya masih kecil-kecil seperti yang tadi diungkapkan. Ya, itu yang mungkin itu sharing saja. Jadi ketika jadwal itu tidak siapapun di keluarga tidak mematuhi, misalnya membuka itu diberi waktu yang tadi kata Pak Ajat di kami itu 1 jam untuk game dan itu seminggu sekali boleh dan itu tidak sendiri, pastinya ada kontrol dari orang tuanya. Kalau sudah besar kan sudah terbiasa, dia sampai usia yang besar 6 tahun anak saya tetap ada perasaan gimana ya ketika dia buka game itu ada, iya Ma ini lagi jadi seperti izin gitu, tetap seperti izin padahal di luar juga selalu ada laporan gitu kalau misalkan lagi kelihatan all-nya kita kan bisa memantau ya anak kita lagi all buka apa itu ada mungkin kita sebagai tua makanya saya ikutan di sini sieun kakantun takut ketinggalan zaman oleh anak-anak kita yang sudah jauh meninggalkan kita dunia IT-nya. Makanya sebagai orang tua harus update terus ya Pak Ade, hatur nuhun. Panginten ya kesatunya kita buat jadwal kegiatan yang dipatuhi. Yang keduanya kontrol tetap walaupun anak kita apalagi belum berumah tangga itu masih tetap kewajiban kita orang tua untuk memantau anak-anak karena akan mempertanggungjawabkannya di akhirat kelak mungkin ya itu saja yang menjadi kata kunci walaupun tidak semudah berbicara ya tapi kalau seperti yang pernah diungkapkan oleh narasumber beberapa sebelum ini ada ketegasan itu dari orang tua terutama ibu dalam hal pendidikan mendidik anak atau akhlaknya itu memang dari ibunya dan kalau misalnya sudah tidak takut sama ibunya harus ada perasaan khawatir dari keluarga itu sendiri. Ayo atasi sama-sama. Ajak anak itu sebelumnya sejak dini juga dari TK dari mulai nonton si video siapa Ajat Musa. Nah, itu juga lucu-lucu tapi kalau kelamaan dan kebablasan betul malah matanya rusak. Terus dari game-game juga kan sebetulnya apalagi yang apa ya main yang PS gitu ya. Kalau menurut saya mah eta teh naon da keterampilan tangan ge asa eueuhan gitu. Da eta teh melatih tangan juga asa asa teu aya cek mak nu zaman baheula mah gitu. Mak zaman ayeuna apa ya jadi kita kepada anak kita berikan satu apa ya bahwa ini loh yang lebih bermanfaat ini yang anu mudarat mah iya gitu ya ini yang kurang mungkin anak lama-lama ya akan paham tapi sakedik we kabita ku ibu ibu Risnawati sakit wae panginten hatur nuhun atau share ilmunya mudah-mudahan insya Allah eta anu di narasumber materi hari ini akan bermanfaat dan pasti insya Allah sangat bermanfaat. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhunnya Bu Ella. Mangga Bu Amatu kumaha bade menanggapi? Ya betul Bu. Jadi kendalinya tetap ada pada orang tua ya. Mhm. Terutama anak-anak di bawah usia 6 tahun itu harus dibatasi ya. Dan orang tua harus tegas gitu. Terus kalau bisa difilter juga gitu konten-konten yang pornografinya gitu seperti itu ya. Diblokir lah. Ya. Seperti Iya. karena memang anak usia balita itu kan Bu Amatu. itu motoriknya ya sistem yang harus bekerja itu yang harus di ini itu adalah Orang itu nya motoriknya orang gitu. yang pakai headset. Jadi kalau misalnya anak main gadget aja kan apa kemungkinan perkembangannya akan terhambat gitu. Seharusnya anak itu bermain, berlari-lari gitu. Seperti itu. Gitu. Untuk apa sebetulnya tidak ada batas usia sih ya untuk apakah anak di usia berapa harus memegang gadget atau tidak.
nggak ada itunya, nggak ada batasnya. Tetapi eh, selama anak sudah bisa berdewasa dan bisa mempertanggungjawabkan, nah itu baru boleh diberikan jet-jet gitu. Namun memang agak susah ya kalau udah anak SMP, anak SMA, karena berhubungan mungkin dengan tugas-tugas di sekolahnya gitu, seperti itu. Cuma diberikan kendali saja, mereka itu diberikan pengertian konten apa saja yang boleh dan tidak yang harus diakses, seperti itu mungkin Bu Risna. Untuk apa sih, untuk cara memfilter konten ya, konten yang tidak sesuai atau misalnya diblokir, biasanya ada tuh aplikasinya di banyak ya di internet gitu, seperti itu. Kali ada yang mau menanggapi lagi? Ya, Pak Ade. Ya seperti itulah. Bill Iya. Gates juga ya, Bill Gates itu yang produsen Microsoft itu ya Ya, memberikan Bu. gadget kepada anaknya itu usia 14 tahun gitu. Oh, Iya. masih. Kedengaran? Iya, iya. Ya, Lanjut, Bu. kedengaran. Jadi Bill Gates aja Aku gitu yang izin bertanya, Ibu. oh ya, mangga. Mangga, Bu. Ini Bu Ade Suminar, tapi pakai moderator ini, pakai yang Bu Risna karena saya tidak bisa masuk. Oh, Oh mangga. iya, mangga, Bu. Iya, kebetulan saya sedang sama Bu Risna ini di sekolahan. Ini bukan kita sedang bahas tentang anak dan gadget ya. Iya. Tadi sempat dengar juga Bu Risna kalau gadgetnya nggak dikasih ke anak, maka anaknya itu segala sesuatu permainannya diacak-acak gitu ya. Nah, kalau saya ketika saya bekerja, anak biar aman, biar nggak ngerengek, biar apa-apa memang dikasih gadget, Iya. dikasih handphone. Nah, makanya ketika saya ada meeting kayak gini juga paling di on kan, saya dengarkan, tapi dia YouTube juga di handphone. Padahal memang ada juga tablet gitu ya yang dikasih, tapi dia pengennya handphone saya. Nah, ketika memang kerjaan saya memerlukan handphonenya saya ambil didudut kayak Bu Risna seperti itu. Kalau Bu Risna bedanya anaknya langsung ngacak-ngacak permainan. Kalau saya bukan, Bu, anaknya malah duduk di depan laptop saya dan laptop saya yang dikotak-ketik. Jadi apakah ada saran nih solusinya? Aduh, saya sudah bingung. Kalau seandainya handphone tidak dikasih, maka laptop saya yang saya sedang kerja itu jadi duduk aja di depan laptop dan laptop saja yang saya yang diotak-atik segala rupa. Walah, pokoknya soalnya anak saya baru 2 bulan. 2 bulan baru 2 tahun. Itu saja Bu Amatu. Ya, mungkin Ya, silakan. Anggap Amatu. diberikan pilihan ya Bu ya. Jadi apa sih sebetulnya kesenangan anak itu gitu. Nah, diberikan pilihan apakah misalnya tadi laptop atau mainannya yang dia sukai gitu, seperti itu. Mungkin itu yang apa solusi yang bisa saya berikan. Iya. Aduh, mohon maaf sebetulnya Benar. anak gitu, seperti itu. Jadi diberikan pilihan apa sih yang disukai oleh anak itu gitu, mainannya Iya. apa gitu. Mungkin itu saja. Iya. Bisa dialihkan juga, Bu. Perhatiannya dialihkan gitu. Oh iya Ke betul. Perhatiannya sesuatu yang mungkin dia lebih tertarik lah, bisa menarik dia, misalkan ke permainan, ya betul. game. Nah, kalau saya hari-hari ini malah begini, anak saya kan masih di bawah 6 tahun semua. Nah, saya malah saya melibatkan anak dalam kegiatan rumah gitu. Misalkan beres-beres gitu ya. Oh iya. Kadang cuci piring juga bekas dia makan sendiri gitu. Nah, jadi yang tadi benar yang mengasah motorik dia gitu. Jadi saya lebih arahkan ke sana gitu. Karena kan anak Iya. itu sebetulnya kan apa ya, lagi aktif-aktifnya lah begitu. Jadi memang masa anak usia dini ini memang harus lebih banyak, kalau menurut saya harus lebih banyak di apa Ya yang betul Pak. diaktifkan gitu ya, diaktifkan ininya gitu, motoriknya lebih diasah ke motoriknya gitu daripada
diberikan gadget, karena pengalaman saya juga punya beberapa pengalaman juga dari teman rekan-rekan guru di sini juga ternyata ngasih anak gadget ini lebih banyak madorotnya ketika memang itu masih yang masih di bawah usia SD lah begitu. Saya nggak tahu yang udah SD gimana gitu ya, tapi karena pengalaman saya anak saya masih Ya, sebelum SD, ini yang bisa saya sharingkan tuh ternyata teman-teman di sekolah pun banyak eh, mandorotnya gitu ketika diberikan gadget gitu. Nah, memang lebih baik tadi dilibatkan tadi dalam kegiatan rumah sehari-hari gitu. Atau kita bikin satu permainan, misalkan contoh kayak Halo, belajar Bu. belajar huruf nih, ada yang bagus tuh. Ada yang misalkan belajar huruf hijaiyah atau belajar huruf abjad gitu ya. Misalkan ditempel di kulkas, ayo cari huruf A gitu. Tempel di kulkas, tempel di kamar, tempel di mana gitu ya. Ayo cari huruf B, ayo cari huruf ba, misalkan kalau belajar hijaiyah. Jadi anak-anak aktif gitu Itu yang mencarinya, itu sekarang. menarik gitu ya. Nah, itu Masuk ada ke berarti. permainan yang seperti itu juga, pengalaman teman-teman bagus itu ternyata gitu. Ketimbang dikasih gadget. Pak Rupina abdi keluar heulanya rembetena nelpon. Mangga Ibu. Nah, Halo. mangga Bu. Daripada dikasih gadget, karena dikasih gadget anak tetap jadi susah fokus. Kalau dipanggil susah, tadi temperamen betul. Jadi anak emosionalnya jadi labil gitu. Karena Kumaha Pak? sedikit Ka kuping? jadi halo halo. kecanduan. Iya, DS1 kecanduan kena. gitu ya, kecanduan dikasih gadget. Kalau dikasih gadget tuh Ada jadi ya? emosionalnya malah jadi labil gitu, bener. Kemudian ketika diajarin sesuatu itu jadi lebih susah dalam mendidiknya gitu, lebih susah untuk ngajarinnya gitu ketika anak sudah keseringan nonton gitu, karena dia udah nggak fokus lagi gitu, susah fokus. Ternyata anak-anak yang sering dipakein gadget, atau apakah itu pengaruh dari psikologisnya, pengaruh dari kecanduannya tadi gitu ya, karena sering nonton, saya nggak tahu, tapi dampaknya yang kami rasakan, hampir saya sharing dengan beberapa guru di sekolah itu, dampaknya seperti itu. Jadi susah untuk diajarin sesuatu, apalagi itu diajarin ilmu agama itu lebih susah gitu. Jadi, susah nempelnya, susah bisanya gitu ketimbang anak-anak yang tidak diberikan gadget gitu. Nah, kemudian saya ingin meng-highlight tadi pada paparan Bu Elko gitu ya. Ini mengenai anak yang tadi harus nggak ada gadget, kayaknya sekarang semua rumah kayaknya ada gadgetnya gitu ya. Bahkan pedagang-pedagang kecil yang kita anggap kadang sepele pun handphonenya canggih-canggih sekarang gitu ya. Jadi dunia informasi, dunia teknologi ini juga perlu disikapi oleh kita selaku orang tua. Tapi saya kalau untuk anak-anak lebih banyak negatifnya lah, itu pengalaman saya gitu ya. Jadi positifnya itu lebih Tapi sedikit kalau jangan menurut sampai saya gitu ya. tidak mengenal juga ya Pak ya. Iya, Jangan sampai tidak mengenal betul, juga betul. gitu. Jangan sampai tidak Karena mengenal juga, takutnya iya. Tapi ketinggalan gitu. tadi harus sangat-sangat dibatasi dan dipantau. Iya. Karena terkadang kalau nggak dipantau, Bu, kalau Ibu lihat gitu ya, itu kadang suka muncul iklan apa gitu ya, kayak di Ya, YouTube betul. gitu ya, itu ada muncul-muncul pop up iklan yang nggak pantas gitu ya. Nah, itu yang belum Iya. harusnya itu tidak diakses oleh anak gitu ya. Tapi karena itu muncul pop up iklan tidak sengaja gitu ya, itu jadi kelihat oleh anak, itu berbahaya gitu ya. Makanya saya sangat dibatasi sekali, dan bahkan di hari-hari ini malah saya jarang sekali saya ngasih gadget ke anak. Segimana levelnya mending saya alihkan ke kegiatan gitu, atau ke permainan apa gitu ya, seperti tadi, ayo kita bikin tenda-tendaan di rumah gitu ya. Jadi lebih baik kayak gitu gitu ya, camping lah gitu, bikin tenda gitu ya, bikin apalah gitu, sasaungan mencek orang Sunda mah gitu ya. Nah, itu lebih Ya. baik seperti itu gitu kalau saya gitu ya, karena pengalaman saya banyak sekali negatifnya. Nah, untuk yang remaja bagaimana? Yang remaja pun tetap harus ada pemantauan, karena begini, saya di SMK Bu, sudah beberapa kasus. Tadi Bu Risna juga Bu Amatu dalam materinya sekarang ada WhatsApp.
segala macam gitu ya. Nah ini ternyata dampaknya juga untuk orang dewasa juga nggak bagus. Nah, kenapa saya bilang nggak bagus? Karena kita sekarang orang-orang dewasa juga banyak disibukkan oleh gadget. Jadi gadget ini mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat secara tidak langsung gitu. Iya, kita ngumpul keluarga semua pegang gadget gitu ya. Tapi diem, mulai nggak ngobrol gitu ya, nggak ngobrol, nggak komunikasi gitu ya, karena yang dekat ini jadi jauh gitu ya. Ngumpul-ngumpul, tapi tidak ada interaksi, tidak ada percakapan di situ gitu dalam keluarga sehingga kehangatan berkeluarga pun jadi hilang akhirnya gitu. Nah, itu salah satu pengaruh gadget juga di anak-anak yang sudah dewasa sekarang gitu ya. Bahkan yang dewasa pun benar harus harus dipantau. Tadi kata Bu Elkom harus tetaplah diawasi itu. Ya, harus diawasi karena saya punya pengalaman juga ada anak-anak bikin grup isinya mohon maaf gitu ya kontennya konten video porno itu WhatsApp grup dipakai share-sharean untuk seperti itu. Bayangkan kalau misalkan benar tadi orang tua tadi motivasi Bu Elko luar biasa gitu. Saya harus lebih melek juga teknologinya jangan sampai kalah sama anak itu sebuah motivasi dari orang tua yang luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena anak-anak zaman sekarang memang pintar-pintar ke pegang gadgetnya sementara orang tuanya tidak melek gadget, tidak melek teknologi ini berbahaya juga ternyata gitu ya. Jadi Jadi orang tua jangan uh, jangan uh, kalah ya Pak. iya benar. Jadi Jangan kalah dengan anak. jangan kalah canggih gitu Bu, karena ketika kalah canggih Harus dibohongin sama benar-benar anak. pintar Tadi jadi orang tua. orang orang tua ada yang begini kasus di saya gitu ya Bu ya. Ini orang Ya. tua ngomong anak saya mah Pak, alhamdulillah pulang dari sekolah nggak pernah main, nggak pernah kemana-mana. Padahal hari-hari ini gitu ya maksiat itu tidak harus keluar rumah. Bahkan di dalam kamar pun anak bisa mengakses hal-hal yang seperti itu. Betul. Benar hal-hal yang tadi yang sifatnya pornografi di rumah itu aja dengan jempolnya dia bisa dengan mudah melakukan maksiat gitu ya. Bahkan tadi sampai si anak membuat satu grup gitu ya dengan teman-temannya. Ini yang kasus ini memang terjadi di sekolah saya juga nggak tahu di sekolah yang lain pun saya yakin ada gitu ya banyak tapi mungkin tidak akan dipublish tapi saya ingin publish di sini untuk sharing aja berbagi gitu ya itu sampai anak bikin WhatsApp grup gitu kontennya untuk share yang begitu. Nah, ini pengalaman di sekolah saya gitu ya seperti itu. Nah anak saya nggak pernah keluar rumah Pak baik segala macam akhirnya saya tunjukin tuh pakai infocus gitu ya saya kumpulin orang tuanya saya tunjukin tuh chat-chat anak-anak pakai WhatsApp saya sita HP-nya tunjukin akhirnya orang tua semua nangis Bu waktu itu nggak nyangka anaknya sampai sejauh itu pergaulan. Nah jadi itu intinya benar tadi kata Bu Elko jangan sampai kalah canggih kita sama anak ketika kita kalah canggih sama anak waduh bahaya bahaya bahaya. Jadi bisa ditipu kita sama anak gitu ya itu pengalaman ibu bapak saya seperti itu. Ya, sama. Iya, Ya, boleh. Pak Ade. Enggak. Sepertinya waktu ya juga ya sebentar lagi. Oh iya, Bu Amatu. masih ada 7 menit lagi lah. Iya. Enggak, Bu Amatu Kang mau ada yang disampaikan lagi atau mau di kesimpulannya dulu? Bu Amatu, Kesimpulannya. halo Bu Amatu, Halo, masih Bu Amatu. sama kami? Seperti ya. Mungkin Sepertinya disimpulkan jaringannya oleh Pak Bu Risna. Ade. Iya. Saya tadi Iya. kehilangan Enggak. suara. Oh iya, silakan. Itu Bu Amatu ada. Ada, Mangga. Mangga Bu. Oh ini punten saya mau nyapa ini ada teman-teman saya Pak Sumadi. Oh, mangga sok Oh Bu. iya. Iya, Mangga. Pak. Wilujeng Sumping Bapak-bapak, Ibu-ibu. Turnuhun. Iya. Mangga Bu Risna, kumaha? Ya. Enggak tuh badean didugikan Ibu? Kesimpulan ya.
Iya, Bu. Tinggal beberapa menit lagi. Ya, Oh iya, kesimpulannya iya. baik dalam memberikan gadget atau dawai kepada anak ini ya kita sebagai orang tua harus bijak ya. Jadi harus diperhatikan juga usia dan tingkat kedewasaan anak. Terus Mhm. orang tua juga harus terutama kepada anak-anak harus seperti apa ya, harus tegas, harus tega. Lebih baik tadi kata Ya, Bu Risma betul lebih baik rumah acak-acakan deh daripada main gadget selalu gadget terus. Mungkin itu saja Bu Risna. iya, Dari Mangga. saya mohon maaf apabila yang kurang dari penjelasan saya. Saya kembalikan kepada Bu Risma. Baik, terima kasih Bu Bu Amatu menambahkan. atas pemaparannya. Oh, ada yang mau menambahkan? Mangga, Bangga. Iya. Ya, Oh, Mangga, Pak. Pak siapa? Bapak. di- Mangga, Pak Udin. kita harus jadi kontrol ke anak-anak ya. Iya, Ya, Mangga, Dan Pak. orang tuanya sendiri harus betul-betul melek IT, jangan sampai kalah sama anak. Betul, Nah, betul. Gitu. betul. Iya. Mungkin itu kesimpulan yang paling cocok untuk sekarang. ya, Iya, Iya, iya betul Pak. Pak. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun pisannya. Ibunya harus lebih canggih ya daripada anaknya gitu ya, harus karena Ya, betul. anak-anak sekarang lebih motekar istilahnya ya. Ya, betul, Tekad. Iya, betul. baik. Heeh. Karena Bapak semua Ayat itu, Mak. ya Mangga. karena semua konten yang ada di HP itu bisa dikontrol sama orang tua sebetulnya. Dari mulai Betul. YouTube, dari mulai game, semua bisa dikontrol. Ada banyak aplikasi Betul. untuk mengontrol itu. Gitu. ya betul. Mhm. Iya, Iya. betul. Boleh Jadi harus disaringkan, Pak, salah satu aplikasinya, Pak, mungkin. seperti Iya. ini. Kalau YouTube itu jangan pakai YouTube yang biasa, pakai YouTube Kid. Di YouTube Kid itu konten-konten seperti yang tadi dikhawatirkan itu banyak yang tersaring gitu. Mhm. Termasuk Iya. di eh, konten-konten lainnya juga Ada ada. YouTube Kid ya, Pak. Ya, heeh, heeh. Bapak Termasuk untuk mohon di maaf, anak sendiri nama itu Bapak Mang Udin teh Bapak. ya Ani Supiani, Bu. Itu teman serajab saya Bu. Heeh. Iya. Itu Oh dari iya. mungkin dari pemikiran saya Oh, aja. Iya. Yang kebetulan pengalaman di rumah juga gitu. Soalnya anak saya semua dikasih gadget, cuma semua saya kontrol gitu dari jarak jauh. Iya. Gitu. iya. Mantap, Pak, mantap. Jadi terlihat gitu ya, Pak ya, apa Ya, yang mereka betul. buka gitu ya. Iya, betul, betul. Iya, iya. Bisa di-share lah nanti offline ya, Pak. Saya minta Aplikasinya itunya, bisa di-share, Pak. aplikasinya. Mudah-mudahan jadi Soalnya Grup solusi boleh lah, Pak. ya, solusi Iya, itu bagi aplikasi semua. banyak di Play Store. iya. Cari Karena dulu. mungkin aplikasi tersebut sangat dibutuhkan oleh orang tua masa kini ya. Iya. Untuk Eh, anak Betul, bisa betul. pakai YouTube Kids lah. mhm. Iya, baik Bapak Ibu, karena Bapak ayah deh masih ada Pak? Dekat-dekat. Hatur nuhun, Cekap Pak. hatur nuhun pisan Pak. Diantos share aplikasinya ya. Mohon Bapak Ibu terima kasih yang sudah atas perhatiannya, yang sudah hadir di room kami dengan pembahasan yang begitu luar biasa ya, yang memang pembahasan ini sangat dibutuhkan oleh orang tua milenial ya saat ini, karena memang bahkan guru juga atau tenaga pendidik juga sangat membutuhkan keilmuan-keilmuan seperti ini ya, khususnya yang berhubungan dengan gadget ya. Bapak Ibu, dikarenakan waktu sudah hampir selesai ya, saya pribadi sebagai moderator mohon izin undur diri gitu ya. Saya akan serahkan kepada Pak Ade sebagai host. Mangga Pak Ade. Ya, terima kasih Bu Risna, Bu Amatul. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara Bapak dan Ibu. Bagi Bapak dan Ibu yang belum mengisi presensi, dipersilahkan untuk mengisi presensi, dibuka Bapak Ibu. Terima kasih atas segala atensinya. Oh, ada Pak Bayu nih, Pak Bayu mungkin ada masukan dulu Pak Bayu sebelum ditutup. Ya, mangga. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Agak putus-putus Pak suaranya Pak.
Ya, bagus. Alhamdulillah Pak. Semangat terus Pak. Amin, amin, alhamdulillah, hatur nuhun. Terima kasih Pak Bayu Ya, Pak. Kasih supportnya. Pak Bayu. Ya, saya nyimak aja Pak. Masih ini sama anak-anak banyak noise-nya jadi. Iya. Sambil ngasuh ya, Iya. sambil ngasuh anak. Subhanallah Pak Bayu luar biasa. Iya. Masih ada Pak Bayu? Ya, cukup Pak dari saya. Iya, terima kasih Pak Bayu. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah terima kasih atas segala atensinya. Saya mewakili juga Bu Amatu, Bu Risna, mohon maaf yang ini ada Bu Marlin nih baru masuk. Selamat datang Bu Marlin. Ini sudah mau saya ditutup tapi nggak apa-apa Bu Marlin. Bu Marlin, halo. Marlin sebentar lagi. Bu Marlin baru masuk nih kasihan. Baik Bu Marlin, ini sudah di penghujung acara tapi nanti kita bisa bincang-bincang dulu lah sebentar gitu ya setelah ditutup gitu. Eh, Terima kasih atas atensinya sekali lagi Bapak Ibu. Saya mewakili tadi Bu Amatu, Bu Risna, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila hari ini banyak salah-salah kata dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.